bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan inovasi dan peluang yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa pendidikan agama Islam juga dapat menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan mampu membangun bisnis pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasika dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan, serta peluang bisnis pendidikan yang dapat dikembangkan di era modern saat ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misda SAG MPD. Selamat menonton! Jelaskan hubungan antara Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan. Nah, jadi program studi pendidikan agama Islam ini memiliki hubungan yang erat dengan entrepreneurship pendidikan. Mengapa? Karena mahasiswa pendidikan agama Islam tidak hanya dipersiapkan menjadi guru agama di sekolah ataupun madrasah, tetapi juga dapat menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha di bidang pendidikan Islam. Nah, jadi entrepreneurship pendidikan merupakan kemampuan seseorang dalam menciptakan inovasi dan peluang usaha di bidang pendidikan dengan memanfaatkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki. Nah, jadi teman-teman, dalam prodi pendidikan agama Islam, mahasiswa itu diajarkan tentang ilmu pendidikan, komunikasi, dakwah, serta manajemen pembelajaran, serta nilai-nilai akhlak Islami. Nah, jadi kemampuan tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha pendidikan seperti membuka les privat mengaji, membuka tahfiz, PPQ, bimbingan belajar Islam, kursus kaligrafi, hingga menjadi konten kreator edukasi Islami di media sosial. Nah, jadi selain mendapatkan penghasilan entrepreneurship pendidikan, juga dapat menjadi sarana dakwah dan penyebaran ilmu agama kepada masyarakat. Nah, mahasiswa PAI juga dilatih menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, inovatif, bertanggung jawab, dan mampu melihat peluang usaha di lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian, lulusan pendidikan agama Islam tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal saja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan urgensi pengelolaan bisnis pendidikan dengan contoh konkret di lapangan. Nah, jadi pengelolaan bisnis pendidikan sangat penting agar suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, berkembang, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta didik. Nah, jadi dalam dunia pendidikan modern, persaingan antar lembaga pendidikan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan pengelolaan yang baik agar lembaga pendidikan mampu bertahan dan diminati masyarakat. Urgensi pengelolaan bisnis pendidikan antara lain yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, yang kedua mengatur keuangan dengan baik, yang ketiga meningkatkan fasilitas belajar,
Yang keempat, menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik. Contoh konkret di lapangan yaitu rumah tahfiz atau TPQ yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, misalnya memiliki tempat belajar yang nyaman, guru profesional, kegiatan Islami yang menarik, penggunaan media sosial untuk promosi, dokumentasi kegiatan santri, dan program unggulan seperti tahfiz atau kelas bahasa Arab. Nah, saat ini banyak lembaga pendidikan yang berkembang pesat karena mampu memanfaatkan teknologi digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan memperkenalkan program-program mereka kepada masyarakat. Nah, jadi teman-teman, selain itu pengelolaan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi bisnis pendidikan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat. Soal yang ketiga, jelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang dipilih dengan alasan yang tepat. Nah, jadi peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuka bimbingan belajar mengaji dan tahfiz untuk anak-anak. Nah, mengapa saya memilih usaha ini? Karena kebutuhan pendidikan agama saat ini semakin meningkat, terutama dalam pembelajaran membaca Al-Quran dan membentuk akhlak anak. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu mampu belajar Al-Quran dengan baik, hafal surah-surah pendek, serta memiliki akhlak yang baik sejak usia dini. Nah, selain itu, usaha ini juga memiliki peluangan yang sangat bagus karena modalnya tidak terlalu besar, dapat dilakukan di rumah, bisa dijalankan secara online maupun offline, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Agar usaha ini menarik dan tidak membosankan, pembelajaran dapat dibuat lebih kreatif seperti menggunakan game edukasi Islami, memberikan reward kepada anak-anak, membuat kelas interaktif, serta menggunakan media visual. Nah, menurut saya bisnis pendidikan mengaji dan tahfiz bukan hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga menjadi amal jariah karena membantu menyebarkan ilmu agama Islam kepada generasi muda. Demikianlah penjelasan saya mengenai hubungan program studi pendidikan agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan, serta peluang bisnis pendidikan yang dapat dikembangkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan yaitu Ibu Dr. Misda SAG MPD yang telah memberikan tugas dan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka melalui pendidikan, kita tidak hanya belajar mengajar, tetapi juga menebarkan kebaikan.